Selamat malam. Pada hari ini kelompok kami, kelompok ekologi, akan membawakan presentasi mengenai ideologi ekologi. Kelompok kami berisi ada 10 orang, yaitu Sinta Kumalasyari, Dinda Nurdianti, Fioren Tirta Chandra, Stefani Nur Anugrah, Aryukur Rizky Akbar, Hairina Widianti, Wafi Faisal Falah, Catherine Triananda, Satijah, dan Dani Rizky Ananda Herlian. Next. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai latar belakang sejarah ekologisme. Ekologisme itu adalah ideologi atau pandangan hidup yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia dan pembangunan. Tentunya ideologi ini tidak bisa terbentuk begitu saja, tapi muncul dari berbagai kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang mendorong lahirnya gerakan ekologis sebagai respon terhadap berbagai perubahan dalam masyarakat. Aspek yang pertama yaitu adanya kondisi sosial, di mana pada saat itu revolusi industri, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan reformasi industrialisasi yang sangat pesat secara langsung dan tidak langsung menimbulkan tekanan terhadap alam. Dan tentunya kerusakan alam yang masif ini membuat masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga alam, dan isu lingkungan ini mulai dipandang sebagai masalah yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Aspek yang kedua itu kita lihat dari sisi politik, di mana pada saat itu masa industrialisasi hingga pertengahan abad 20 banyak negara yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Akibatnya kerusakan alam sering diabaikan, sehingga memicu lahirnya tuntutan politik untuk perlindungan lingkungan yang lebih kuat. Kemudian dilihat dari kondisi ekonominya, pada saat itu sistem ekonomi yang berkembang sejak revolusi industri menekankan produksi massal, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas. Di sini alam dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan industri, dan sehingga muncul ideologi ini untuk menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus juga mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang terakhir juga dilihat dari sisi budaya. Pada saat itu kondisi budayanya, karena ada revolusi industri, masyarakat lebih bersikap secara konsumtif, di mana kesejahteraan itu diukur dari kepemilikan barang dan tingkat konsumsi, sehingga pola hidup yang seperti ini meningkatkan juga penggunaan sumber daya alam dan menghasilkan lebih banyak limbah. Kemudian dilihat dari sisi sejarah, ada beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi perkembangan ideologi ekologisme. Yang pertama adalah revolusi industri, di mana pada saat itu ada kemajuan besar dalam dunia perindustrian yang menggunakan mesin dan pabrik. Namun industrialisasi dan urbanisasi ini menimbulkan juga banyaknya eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga gerakan lingkungan di abad ke-20, di mana masalah lingkungan makin terlihat dan menjadi persoalan yang lebih mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pada saat ini, masyarakat mulai menuntut pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab pada dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Jadi isu ini bukan hanya persoalan teknis saja. Pada tahun 1962, Rachel Carson mempublikasikan buku yang berjudul Silent Spring, di mana buku ini menjadi katalis penting dalam sejarah gerakan lingkungan. Di mana si Carson ini mengungkapkan bahaya penggunaan pestisida terhadap manusia dan ekosistem. Buku ini kemudian mempengaruhi opini publik dan juga melahirkan gerakan lingkungan yang berkontribusi pada ideologi ekologisme. Selanjutnya ada juga konferensi Stockholm pada tahun 1972, di mana konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia atau United Nations Conference on the Human Environment ini diselenggarakan di Stockholm, merupakan konferensi global pertama yang menjadikan lingkungan hidup sebagai agenda internasional. Konferensi ini menjadi awal kerjasama internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup. Kemudian ada juga Earth Summit di tahun 1992.
yang berlangsung di Rio de Janeiro. Konferensi ini memperkenalkan dan memperkuat konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dan menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan serta menegaskan tanggung jawab global untuk menghadapi berbagai masalah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai respon ekologi terhadap krisis modern, yang dimana ideologi ini bukan muncul tanpa alasan, melainkan sebagai respon terhadap berbagai krisis lingkungan yang terjadi akibat perkembangan masyarakat modern. Saya akan menjelaskan ada beberapa 6 penjelasan dari respon ekologi, yaitu 1, pencemaran dan kerusakan ekosistem yang mengurangi polusi limbah industri, deforestasi, dan rusaknya keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua ada eksploitasi alam berlebihan, yang mengubah cara pandang bahwa alam hanya sebagai komoditas, objek produksi, dan sumber daya ekonomi. Lalu yang ketiga ada pandangan antroposentris yang menolak gagasan bahwa manusia adalah pusat dan penguasa alam. Lalu yang keempat ada pertumbuhan ekonomi tanpa batas, yang menjelaskan mengkritik pembangunan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Lalu yang kelima ada budaya konsumtif, yaitu mengubah pola hidup dari konsumsi berlebihan menuju hidup yang lebih sadar, cukup, dan selaras dengan alam. Lalu yang terakhir ada krisis keberlanjutan, yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan agar kebutuhan hari ini tidak mengorbankan generasi mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai terdapat 6 pemikir utama yang mengusung konsep-konsep daripada ekologi. Yang pertama ada Rachel Carson yang mengusung konsep environmentalism, yang mana alam adalah jaringan kehidupan yang saling terhubung. Kerusakan pada satu bagian ekosistem akan mempengaruhi seluruh ekosistem lainnya. Kritik yang diusung adalah industrialisasi dan teknologi modern sering mengabaikan dampak ekologis. Dan solusi yang ditawarkan oleh Rachel Carson adalah mengenai pengelolaan lingkungan harus hati-hati dan menjaga keseimbangan daripada ekosistem itu sendiri. Yang kedua ada James Lovelock yang mengusung konsep gaya hipotesis, di mana bumi dipandang sebagai satu sistem yang hidup yang mampu mengatur dirinya sendiri melalui hubungan antara atmosfer, laut, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kritik yang diusung oleh James Locke adalah pandangan mekanistik yang melihat alam sebagai bagian-bagian terpisah. Solusi yang ditawarkan oleh beliau adalah sistem thinking, yaitu melihat manusia sebagai bagian daripada sistem kehidupan yang saling terkait. Yang ketiga ada dari Schumacher yang mengusung konsep small is beauty. Pertumbuhan ekonomi tanpa batas tidak mungkin berlangsung di planet yang sumber dayanya terbatas. Kesejahteraan manusia tidak cukup diukur dari produksi dan konsumsi. Kritik yang diusung oleh Schumacher adalah kapitalisme industrial, konsumerisme, dan orientasi ekonomi tanpa batas. Lalu Schumacher juga menawarkan satu solusi, yakni teknologi tepat guna dan pembangunan berkelanjutan merupakan sesuatu kebutuhan manusia serta tidak merusak lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada 3 tokoh lagi. Yang pertama tuh ada Arnaez, Murray Bookchin, dan Caroline Merchant. Semua punya argumen yang bikin kita tuh harus mikir ulang soal posisi manusia. Pertama, kita punya Arnaez. Dengan konsep deep ekologinya, kalau dipikir-pikir sih manusia itu sering banget merasa paling penting di bumi kan. Nah, Arnaez ini mengkritik keras soal pola pikir antroposentris. Itu menurut dia tuh bukan cuma manusia yang punya nilai, tapi semua makhluk hidup tuh punya hak untuk ada dan punya nilai intrinsik sendiri. Solusinya dia nawarin biospheric egalitarianism. Artinya kita tuh harus sadar kalau manusia tuh cuma salah satu bagian kecil dari biosfer, bukan penguasa semesta. Nah, kalau nice fokusnya ke posisi manusia di alam, transisi ke tokoh berikutnya ini bakal bikin kita tuh makin paham kalau masalah itu lebih kompleks dari sekadar individu.
Kita masuk ke Murray Bookchin dengan sosial ekologi. Pemikiran dia ini lebih nendang ke arah struktur sosial. Bookchin tuh bilang kalau krisis lingkungan itu sebenarnya akar masalahnya ada di struktur sosial kita, seperti hierarki yang kaku, negara, dan kapitalisme. Ideologi ekologi menurut Bookchin bukan cuma soal ngerawat tanaman, tapi soal gimana manusia berinteraksi satu sama lain. Solusinya, dia mengusung konsep demokrasi partisipatif lokal dan eco-anarchism. Intinya kita butuh komunitas yang lebih setara dan nggak bersifat eksploitatif. Sebagai pelengkap dari argumen Bookchin tadi, transisi ke tokoh terakhir ini bakal membuat sudut pandang yang lebih luas lagi soal akar penindasan. Terakhir yang nggak kalah penting ada Caroline Merson. Dengan ekofeminisme ini perspektif yang super relevan. Merchant melihat ada benang merah antara penindasan perempuan dan eksploitasi alam. Kedua berasal dari pola pikir patriarki yang terobsesi buat mengontrol dan mendominasi. Jadi selama kita masih nganggap alam itu cuma objek yang bisa dipakai, seenaknya pola pikir itu tuh bakal terus langgeng. Solusinya kita harus dorong kesetaraan gender dan beralih ke pembangunan yang sifatnya kooperatif, bukan yang mau menang sendiri. Next, akan dijelasin oleh Kan Ses. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan intip pemikiran. Ekologis adalah ideologi politik yang menempatkan relasi manusia alam sebagai pusat pemikiran. Menurut Andrew Hayward, ekologi menolak gagasan manusia sebagai master of nature dan melihat kehidupan sebagai jaringan relasi yang saling menopang. Karena itu, ideologi ekologi mengkritik cara hidup modern yang mengeksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi, serta menawarkan arah baru menuju keberlanjutan dan keseimbangan ekologis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep utama. Untuk konsep utama sendiri kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ekologi. Nah, ekologi sendiri manusia adalah sebagai dari ekosistem yang saling bergantung. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, sistem thinking, krisis lingkungan terkait dengan ekonomi, politik, teknologi, dan budaya konsumsi. Yang ketiga, kita ada sustainability, pembangunan harus menjaga batas alam dan generasi masa depan, yang artinya pembangunan ini tidak boleh semerta-merta hanya untuk kepentingan politik atau sosial, tapi juga harus mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi alam dan lain sebagainya. Yang selanjutnya environment etis, yang artinya alam, hewan, dan ekosistem memiliki nilai moral bukan hanya nilai guna. Dan yang terakhir di sini ada from having to being. Hidup baik bukan sekedar memiliki lebih banyak, tetapi hidup sadar, sederhana, dan selaras dengan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan yang pertama ada prinsip pokok. Interdependensi, semua unsur kehidupan saling terhubung. Lalu ada anti-antroposentrisme, manusia bukan penguasa alam. Poin berikutnya ada keberlanjutan, alam tidak boleh dieksploitasi tanpa batas. Lalu tanggung jawab ekologis, manusia wajib menjaga alam dan generasi mendatang. Dan terakhir, kesederhanaan hidup, menolak budaya konsumtif berlebihan. Lalu saya akan menjelaskan tujuannya. Ada beberapa poin untuk tujuannya. Yang pertama, membangun masyarakat yang berkelanjutan dan tidak merusak daya dukung alam. Yang kedua, mengubah arah pembangunan dari eksploitasi alam menuju keseimbangan ekologis. Yang ketiga, menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa alam. Yang keempat, menjamin keadilan antar generasi agar generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang layak. Dan terakhir, mengubah pola hidup dari konsumtif menjadi lebih sadar, cukup, dan selaras dengan alam. Lalu ada programnya, yang pertama yaitu perlindungan lingkungan, seperti hutan, laut, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengurangan emisi dan polusi, termasuk limbah industri, plastik, dan energi fosil. Lalu ada transisi energi, cenderung mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi. Lalu ada pembangunan keberlanjutan, ekonomi tetap berjalan tetapi tidak melampaui batas ekologis. Lalu adalah regulasi hijau, pajak karbon, standar lingkungan, dan pengawasan industri.
Lalu ada transportasi dan kota hijau, seperti transportasi publik, ruang terbuka hijau, dan tata kota ramah lingkungan. Yang terakhir adalah demokrasi akar rumput melibatkan komunikasi lokal dalam pengambilan keputusan ekologis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kontribusi ideologi ekologi. Pertama, manusia adalah bagian dari ekosistem. Ideologi ekologi memandang bahwa manusia bukan penguasa alam, tetapi bagian dari kehidupan yang saling bergantung. Jadi menjaga alam berarti juga menjaga kehidupan manusia. Nah, yang kedua, berpikir sistemik. Ideologi ekologi mengajarkan bahwa semua unsur di alam saling terhubung. Nah, oleh karena itu, kerusakan pada satu bagian lingkungan dapat berdampak pada bagian yang lain, sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, berorientasi pada keberlanjutan. Nah, setiap keputusan, baik di bidang ekonomi maupun politik, perlu mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang. Yang keempat, memperluas etika politik. Nah, tanggung jawab kita bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan seluruh makhluk hidup. Jadi, setiap kebijakan seharusnya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir, menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian. Ideologi ekologi tidak menolak pembangunan, tetapi menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan. Nah, jadi kekuatan utama ideologi ekologi adalah mengajarkan bahwa manusia dan alam itu saling bergantung, sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Setelah kita memahami kekuatan dan kelebihan ideologi secara teoritis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penerapan konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Ternyata ideologi ekologi tidak hanya menjadi sebuah gagasan filosofis, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Dalam masyarakat, ideologi ekologi mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik untuk menjaga lingkungan. Di bidang politik, ideologi ini mendorong lahirnya kebijakan perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, regulasi emisi, serta tata kelola sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Di bidang sisi ekonomi, muncul konsep green economy, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Sementara dalam budaya, ideologi ekologi membentuk kebiasaan baru seperti mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, menghemat energi, dan menerapkan pola hidup yang lebih sederhana. Melihat kontribusi yang begitu luas, muncul pertanyaan lain, yaitu apakah ideologi ini masih relevan di tengah perkembangan dunia saat ini? Jawabannya adalah iya. Bahkan di tengah berbagai tantangan global, ideologi ini menjadi semakin penting sebagai landasan dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Ideologi ekologi tetap relevan karena mampu menjawab berbagai krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, ideologi ini sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan keadilan antara generasi. Ideologi ekologi juga berusaha menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Yang tidak kalah penting, ideologi ini juga mengingatkan bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan setiap individu. Meskipun memiliki banyak kontribusi dan masih sangat relevan hingga saat ini, ideologi ekologi juga memiliki sejumlah kritik dan juga tantangan dalam penerapannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Step. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kritik dan kelemahan dari ideologi ekologi itu sendiri. Yang pertama dari sisi akademik dan filosofis, di mana ekologi sering dianggap terlalu idealis. Ideologi ini menuntut perubahan besar dalam cara manusia menjalankan ekonomi, politik, budaya, bahkan gaya hidup sehari-hari.
Nah, masalahnya perubahan sebesar itu tidak mudah diterima oleh masyarakat modern yang sudah terbiasa dengan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi. Selain itu, ada dilema antara kepentingan manusia dan perlindungan alam. Jadi di satu sisi alam harus dijaga, namun di sisi lain manusia juga tetap membutuhkan pembangunan, pekerjaan, pangan, energi, serta kesejahteraan. Yang kedua adalah dari sisi kelemahan praktis. Ekologi sulit diterapkan secara global. Banyak negara, terutama negara berkembang, masih membutuhkan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Karena itu, agenda seperti degrowth atau pembatasan konsumsi dan transisi energi sering dianggap berat karena membutuhkan biaya besar serta dukungan politik yang kuat. Nah, dalam praktiknya, masyarakat biasanya lebih mudah menerima gaji pertumbuhan ekonomi dibanding pembatasan konsumsi. Yang ketiga adalah dari sisi dampak negatif. Dari sisi ini, ideologi ekologi juga memiliki resiko yang dapat disalahgunakan. Misalnya, konsep hijau bisa dipakai sebagai greenwashing, yaitu ketika perusahaan atau pemerintah memakai label ramah lingkungan hanya untuk citra, padahal praktiknya tetap merusak alam. Selain itu, ada resiko-resiko lain seperti autoritarian, yaitu ketika alasan lingkungan dipakai untuk membenarkan kontrol negara yang berlebihan. Kebijakan hijau juga bisa membebani kelompok miskin apabila tidak disertai keadilan sosial. Misalnya, ketika biaya energi atau biaya hidup naik akibat transisi lingkungan tersebut. Jadi meskipun ekologi ini penting sebagai kritik terhadap kerusakan alam, penerapannya tetap perlu hati-hati. Ideologi ini harus mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan manusia, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Selanjutnya mungkin sebagai summary akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Sinta. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, yaitu ideologi ekologi, lahir sebagai respon terhadap krisis lingkungan akibat industrialisasi, urbanisasi, eksploitasi alam, dan budaya konsumtif. Inti pemikirannya adalah bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari ekosistem yang saling bergantung. Melalui konsep ekologi, system thinking, sustainability, environmental ethics, dan from having to being, ekologi menawarkan cara pandang baru, yaitu pembangunan, ekonomi, politik, dan budaya harus diarahkan pada keberlanjutan tanggung jawab ekologis, serta keadilan bagi generasi kini dan mendatang. Lalu kontribusi utamanya adalah membawa isu lingkungan ke pusat pembahasan politik, ekonomi, dan budaya, namun ideologi ini juga dikritik karena dianggap idealis, sulit diterapkan secara global, membutuhkan biaya transisi besar, dan beresiko disalahgunakan melalui greenwashing atau kontrol negara yang berlebihan. Singkatnya, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Si